Mengejutkan, Sumatera bisa bebas dari corona, bisa diselamatkan. Sebelum memulai video ini, mohon doanya agar Indonesia terbebas dari corona. Sumatera dengan penduduk 58 juta jiwa dan kepadatan penduduk di bawah 100 jiwa per kilometer merupakan pulau harapan utama setelah Jawa mengalami kelumpuhan nantinya. Semoga tidak terjadi. Pulau Sumatera mempunyai universitas-universitas yang cukup baik untuk menjadi tulang punggung pengembangan sumber daya manusia kita pasca pandemik. Dalam posisi pandemik di Jawa, jika Sumatera bisa diselamatkan, maka daerah Indonesia untuk bangkit bisa dimulai dari sana. Pandemik di Jawa, cepat atau lambat, akan menjadikan masyarakat di Jawa menjadi gelisah, stres tinggi, cemas, saling curiga, bahkan bisa mengarah kepada saling bantai. Yang terakhir ini bisa terjadi jika ekonomi memburuk, kepemimpinan nasional lemah, daya beli hilang, serta barang hilang dari pasar. Cara menyelamatkan Pulau Sumatera adalah seperti pikiran Lukas NMB di Papua. Sumatera harus menolak kunjungan manusia luar Sumatera ke sana. Dengan tidak adanya kunjungan, maka upaya herd immunity dan social distancing dapat dilakukan. Mengapa begitu? Karena penduduk Sumatera masih mempunyai ruang untuk mencari tempat-tempat memencilkan diri dengan berkebun atau melaut. Social distancing atau menjaga jarak dan udara panas akan membuat virus corona tidak mampu menginfeksi banyak orang. Secara ekonomi, penduduk Sumatera masih bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Sektor ini bukan labor intensif yang mengumpulkan banyak orang dalam pabrik. Pertanian dan perkebunan tetap bisa berjalan di mana pekerja tani berada di ruang terbuka. Lalu sampai kapan lockdown dibutuhkan? Lockdown di Sumatera dibutuhkan jika kurva pandemik menunjukkan jumlah imunitas orang-orang di Jawa, termasuk orang perantauan, dan khususnya kelompok traveler, menjadi kelompok dominan. Itu bisa tahun depan atau 2 tahun ke depan, sesuai dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat di Pulau Jawa mengendalikan pandemik. Selain pentingnya memelihara pulau-pulau yang tetap sehat dan siap berproduksi pasca pandemik, untuk kepentingan bangsa kita ke depan, tentu juga karena kita mengetahui kelemahan sektor kesehatan kita. Selama ini, perbandingan jumlah dokter dan perawat di Jawa dan luar Jawa sangat timpang. Sehingga kalau wabah COVID-19 tidak dikendalikan total, maka rumah sakit di Sumatera akan kewalahan. Narasi ini adalah untuk menyambut baik pikiran Lukas NMB yang ingin menyelamatkan Papua dengan lockdown. Sebagai kepala daerah, respon Lukas perlu diapresiasi. Meskipun pada akhirnya, pikiran Lukas bisa bertentangan dengan Presiden Jokowi. Namun semuanya tergantung kepentingan rakyat di sana dalam jangka pendek dan rakyat Indonesia dalam jangka panjang. IDI, Ikatan Ahli Kedokteran Indonesia, sudah terang-terangan meminta pemerintah melakukan lockdown karena mereka lebih mengerti situasi sektor kesehatan kita saat ini. Namun, Jokowi belum mau melakukan lockdown. Maka Jokowi harus mempertimbangkan lockdown beberapa pulau termasuk Sumatera. Sebab dengan kemungkinan hancurnya Jawa pasca pandemik dan lalu berupaya rekonsiliasi jiwa-jiwa yang luka, butuh daerah luar Jawa yang siap untuk membangun kembali negeri ini. Setidaknya, Papua dan Sumatera harus diselamatkan dari pandemik. Situasi terus memburuk. Amerika sudah mencanangkan $2 triliun untuk perang lawan corona ini. Cina sudah mengepung dan mengisolasi Wuhan beberapa saat lalu ketika pandemik. Malaysia dan Singapura sudah lockdown. Semua paham bahwa ada disruption besar, ada discontinuity of history, ada kehancuran peradaban dunia saat ini. Indonesia harus tetap berkibar dengan strategi jitu. Lalu, bagaimana nasib pulau-pulau lainnya? Tentu perlu dikaji terus.
Setidaknya, pikiran Lukas NMB mau menyelamatkan Papua perlu diapresiasi. Di sisi lain, cegah penyebaran corona. Tegal, lakukan lockdown. Akses jalan ditutup. Pemerintah Kota Tegal melakukan lockdown lokal. Sejumlah akses masuk sejumlah titik baik menuju dalam dan luar kota ditutup sejak 23 Maret hingga 29 Maret 2020. Langkah ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono mengatakan, lockdown lokal dengan menutup akses jalan diantaranya mulai dari jalur Pantura yang melintasi Kota Tegal, akses masuk menuju Gor, Wisageni, Jalan Pancasila, Jalan Ahmad Yani, serta alun-alun. Menurut laporan Pantura Pos, media partner Kumparan, Pemkot Tegal tak hanya menutup jalur dan merekayasa arus lalu lintas, tetapi juga mematikan lampu sejumlah jalan protokol yang menjadi titik berkumpulnya warga di malam hari. Sebelumnya, media online hari ini sudah memberitakan Lukas NMB akan melockdown Papua. Bravo Papua. Langkah itu dilakukan untuk menutup pintu masuk orang-orang untuk tidak masuk ke Papua. Dari berita yang dapat dilihat, keputusan NMB ini sudah disetujui Panglima Militer di sana. Namun, keputusan pasti akan diumumkan Rabu depan, karena NMB harus bernegosiasi dengan Jokowi. Melakukan lockdown sudah ditentang Jokowi sejak awal. Pikiran tidak melockdown mempunyai dua dasar. Pertama, lockdown akan menghancurkan ekonomi. Kedua, lockdown tidak lebih baik dari herd immunity dan social distancing. Namun, dalam geografi Indonesia yang luas dan beragam, seharusnya karakteristik daerah dapat diteliti lebih spesifik, sehingga masing-masing daerah dapat mengukur kepentingannya sendiri, tanpa melakukan lockdown. Namun sebaliknya, berharap pada kesadaran masyarakat melakukan social distancing. Sampai sejauh ini, harapan itu tidak menjadi nyata. Masyarakat masih berkeliaran tanpa social distancing. Kontrol terhadap penderita kurang. Dan terakhir, frontliner, dokter dan perawat serta pekerja medis lainnya mulai kewalahan. Kepadatan penduduk Pulau Jawa dengan rata-rata 13.000 jiwa per kilometer dan rata-rata 15.000 jiwa di bagian baratnya, Jabar, Jakarta, dan Banten, membuat salah satu faktor social distancing sulit terjadi. Ditambah lagi, kesadaran masyarakat dan elit-elit nasional sebagai contohnya masih terkesan menyepelekan situasi ini. Akhirnya, apa yang dikhawatirkan berbagai prediksi, seperti The Economist Intelligence Unit atau unit media The Economist, lebih dari 50% masyarakat dunia akan terpapar virus corona ini. Apalagi, di Indonesia yang padat, tidak disiplin, dan kurang kemampuan manajemen kesehatan publik, kemungkinan terkontaminasinya jauh lebih besar. Langkah NMB perlu diapresiasi karena mengisolasi Papua adalah menjaga Papua untuk tetap mengontrol arah zero infection. Papua harus bisa bebas dari coronavirus. Sekarang atau dalam waktu dekat, jika Papua bebas corona, maka itu akan menjadi aset berharga bangsa kita ke depan pasca pandemik. Aktivis HAM Natalius Pigai justru mengapresiasi langkah Gubernur Papua Lukas NMB yang melakukan penutupan akses penerbangan dan kapal laut dari Papua dan ke Papua. Oleh karena itu, dia menilai sikap pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menolak rencana kebijakan Pemprov Papua itu agar tidak semena-mena. Sebab itu menjadi hak otonomi daerah Papua yang justru melakukan langkah antisipatif dari pandemi COVID-19 yang tidak nampak secara kasat mata. Saya apresiasi keputusan Pemprov Papua menutup akses penerbangan dan kapal, dan keputusan bekerja di rumah, kata Natalius Pigai di Jakarta, Rabu 25 Maret. Saya meminta pemerintah pusat jangan asal menolak keputusan gubernur. Jakarta Pusat harus menjelaskan sistem kesehatan yang menjamin blokade serangan virus yang tidak terlihat ini. Kalau Jakarta belum mampu memberi jaminan secara transparan, maka keputusan Muspida Papua harus didukung. Imbuhnya menambahkan,
mantan komisioner Komnas HAM, menyadari keputusan lockdown sangat sulit karena mesti memikirkan sejumlah pertimbangan yang matang dan tepat oleh pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat juga sedianya menghargai keputusan daerah yang lebih antisipatif. Jakarta memahami karantina wilayah atau lockdown yang menjadi dominan pemerintah pusat. Tetapi, di dalam keputusan Muspida dan tokoh masyarakat Papua, tidak ada istilah karantina wilayah, tetapi menutup akses sementara. Akses masuk tenaga medis dan alkes masih dibuka, kata Natalius Pigai. Sebab, sambungnya, di Papua sangat minim dan langka alat pelindung diri atau APD, seperti hand sanitizer, masker, yang digunakan oleh masyarakat untuk mengantisipasi keganasan virus mematikan itu. Pemprov Papua saat ini sedang mengalami kesulitan mendapat masker dan hand sanitizer. Saya khawatir, jika Indonesia tidak terlalu transparan dalam penanganan COVID-19, akan bernasib seperti Italia. Itulah yang dikeluhkan hampir semua media asing saat ini. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?